megang ini, siapa yang megang ini? وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتم صدق الله العظيم صدق الرسول Masyaallah muslimin zumratul mukminin jamaah salat Jumat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di sela kesibukan kita berharap kepada Allah ada satu perbuatan yang akan menentukan sempurna tidaknya, baik tidaknya apa yang akan kita lakukan setelah kita laksanakan amalan ibadah kita saat ini. Baginda Rasul mengingatkan kepada kita, inna awwala ma yuhasabu lil 'abdi yaumal qiyamah. Ketika nanti kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, maka yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah, as-shalah itulah salat. Wa idza salaha salaha kulluha biha. Kalau salatnya kita penuhi rukun syarat sunnah dan adabnya, maka sempurnalah salat kita. Akan sempurna pula selesai kita laksanakan ibadah salat ini keluar dengan berbagai macam aktivitas kita. Aktivitas kita pun akan menjadi baik dan sempurna. Tapi kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza fasadat kulluha biha." Tapi kalau hari ini kita laksanakan ibadah salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, kita tidak pandai menirukan syarat sunnah dan adabnya, berangkat dari wudu kita tidak sempurna, maka jangan pernah berharap selesai kita laksanakan ibadah salat kali ini keluar akan mendapatkan sesuatu hikmah dan manfaat yang akan kita dapatkan. Oleh karenanya saudara, ibadah salat al-fakir sampaikan tadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi jadikan salat kali ini adalah ibadah salat yang terbaik di bulan Rajab. Kenapa? Karena kita berharap kepada Allah. Pada rangkai kalimat kita sampaikan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabb, kalau hari ini, saat ini, detik ini Engkau masih karuniakan kepadaku berbagai macam anugerah yang begitu besar, rahmat yang Kau cucurkan besar, nikmat yang Kau amanahkan begitu besar, kemuliaan sebagai umat Rasul-Rasul terbesar, maka jadikan ibadah yang kami lakukan ini adalah ibadah yang terbaik sepanjang perjalanan salat yang kami lakukan. Oleh karenanya saudara, dari rangkai santun kalimat yang kita sampaikan doa sampun jagat tadi, kita berharap kepada Allah salat kita hari ini adalah merupakan mi'rajnya diri kita kepada Allah. Ada harapan, ada keperluan, ada kebutuhan, ada keinginan tentang keduniaan. Kita berharap kepada Allah, maka ketika kita mengadu kepada Allah, saatnya di dalam salat ini kita berjumpa kepada Allah, kita sampaikan semua apa yang kita inginkan kepada Allah. Bertemunya kita kepada Allah lewat salat, as-salatul mi'rajul mu'minin, maka Allah akan berikan satu hadiah kepada kita. Manakala kita menirukan syarat sunnah dan adabnya, maka ibadah salat ini akan terefleksi menjadi apa kata baginda Rasul, as-salah miftah kulli khair. Salat akan menjadikan kunci dari segala macam kebaikan. Salatnya sempurna dan baik, maka keluar dari tempat ini siapapun di antara kita yang punya masalah besar, problem yang besar, apapun namanya itu, keluar dari tempat ini. Salat akan menyelesaikan ibadah yang kita lakukan, perbuatan ke depan akan menjadi baik. Belum cukup ibadah salat yang kita lakukan, Allah berikan hadiah sebagai refleksi kedekatan kita kepada Allah, rukuk dan sujudnya dengan akhlakul karimah mulia kita. Maka akhlakul karimah mulia inilah yang Allah akan jadikan selesai kita laksanakan ibadah salat. Simahum fi wujuhi min athari sujud, ada akhlakul karimah setelah kita laksanakan ibadah sujud kita, ibadah salat kita. Akhlak yang bagaimana? Akhlak ibadah kita kepada Allah, akhlak kepada diri kita dan tetangga kita, lingkungan kita di dalam bermuamalah, dan akhlakul karimah kita terhadap hukum yang selama ini harus kita pikul
kita sebagai refleksi yang pertama, mi'rajnya bertemunya diri kita kepada Allah. Allah jadikan salat kita sebagai miftah li khair. Allah jadikan refleksi akhlakul karimah. Maka orang yang meletakkan salat dengan sempurna akan terlihat pada dirinya, dia akan jauh. Inna salata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Dia akan meninggalkan sesuatu yang Allah akan murka. Masyaallah hadirin zumratul mukminin rahimakumullah, keterbatasan waktu kita. Saat ini anak bangsa sedang dinasihati oleh alam, saudara. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ard, kata Allah. Kalau saja penduduk suatu negeri beriman, bertakwa kepada Aku, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama wal ard, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Keberkahan yang bagaimana? Itulah refleksi salat yang kita lakukan manakala kita jadikan salat ini bagian pertemuan kita seorang hamba kepada Allah. Manakala salat ini akan menjadikan miftah kulihar, kunci dari segala macam kebaikan. Manakala salat ini menciptakan akhlakul karimah diri kita, hamba dimanapun ia berada berakhlak kepada Allah di dalam beribadah, membentuk silaturahim yang indah dan harmonis di antara kita tanpa harus kita melihat dari keturunan mana ia terlahir, dari golongan mana ia dibesarkan. Annas kulukum li Adam wa Adam li turab, anta la fadli arabiyina ala jamina illa bitaqwa. Bukan satu golongan yang membedakan diri kita di hadapan Allah, bukan keturunan yang mulia di hadapan Allah, walakin melainkan takwa kita ini yang Allah akan menjadikan kebersamaan kita. Oleh karenanya saudara, musibah yang Allah turunkan di tengah-tengah anak bangsa ini merupakan nasihat yang tidak berbilang di antara kita, saudara. Adalah merupakan refleksi akhlakul karimah kita terhadap hukum. Kalau sudah akhlakul karimah kita kepada Allah, kepada manusia, kepada hukum, maka kita akan jerah terhadap apa-apa yang Allah akan murka segala tingkah laku perbuatan kita. Dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Semua kerusakan di atas muka bumi ini karena ulah-ulah manusia yang tidak bisa meletakkan ibadah salat dengan penuh kesempurnaan. Masyaallah hadirin zumratul mukminin rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu analogi yang begitu indah ketika beliau berjumpa dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Apa kata baginda Rasulullah? Abi Dzar Al-Ghifari, dunia yang saat ini engkau berada di atasnya dengan berbagai macam fragmentasi kehidupan, dengan pangkat jabatan, kedudukan dan profesi apapun. Baginda Rasul mengingatkan kepada kita bahwa dunia yang saat ini sedang kita jalani bagaikan samudra lautan yang begitu luas. Kalau saja kita tidak pandai menggunakan dayung hidup perahu kita, maka kata baginda Rasul, jangan pernah kau berharap perahu akan sampai pada tepian pantai yang kau tuju dengan selamat dan bahagia. Masyaallah hadirin zumratul mukminin rahimakumullah. Abi Dzar Al-Ghifari ketika mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tertunduk di hadapan baginda Rasul seraya berkaca-kaca matanya, meneteskan tetes demi tetes air matanya. Kata baginda Rasul, wahai Abi Dzar Al-Ghifari, perahumu telah letang karena panas, rapuh karena hujan. Abi Dzar Al-Ghifari bertanya, perahu itu bagaikan apa? Perumpamaan itu wahai baginda Rasul, perahu itu adalah diri kita. Karena kecintaan kita kepada dunia, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirat, cinta kita kepada dunia lupa kepada akhirat. Yuhibbuna al-mal wa yansawna al-hisab. Kita kejar harta siang hari ini tanpa kita harus kecintaan Allah, dan Allah rindu dengan kita. Pada posting yang kedua hari ini, surat Jumat, saudara, selesai waktu ada posting ketiga, surat asar menanti kita. Allahu Akbar, subhanallah, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Kita kejar dunia, kita lupa kepada akhirat, saudara. Abi Dzar Al-Ghifari tertunduk, lekang karena panas, rapuh karena hujan. Itulah kecintaanmu kepada keduniaan dengan berbagai macam profesi dan dramatisasi kehidupanmu. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, wahai baginda Rasul, apa yang harus aku lakukan manakala aku masih diizinkan oleh Allah untuk berada di tengah samudra lautan yang begitu luas? Yang
Jangan kau tanya, kata baginda Rasul, perahu yang besar atau yang kecil akan hancur dihantam oleh gelombang samudra dan akan tenggelam pada dasar samudra. Oleh karenanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khafil hamla fa inna laqabatil qaum. Awal ketika Allah masih mengangkat dan memberikan anugerah besar kepadamu, nikmat terbesar, kemuliaan terbesar, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbaharui perahumu dengan apa? Perbaharui perahumu dengan ikhlas. Ternyata saudara diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi orang yang ikhlas itu yang pertama, para hukama mengatakan mereka adalah orang yang senantiasa selalu dekat kepada Allah. Fadkuruni adkurukum, kau dekat kepada aku, Allah aku dekat kepadamu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, kau semakin dekat kepada aku lewat takwamu kepadaku, kata Allah, yaj'al lahu makhraja, aku akan jadikan jalan keluar dari masalah yang kau hadapi. Sulit hari ini saudara, berbagai macam masalah, problem yang kita hadapi bertubi-tubi, bahkan tongkat estafet berjalan dari satu waktu ke waktu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sampaikan, ya ja'allahu min amri yusra, kesulitan pasti kata Allah kasih jalan kemudahan yang terbaik. Sulit hari ini perekonomian, wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Masyaallah hadirin sumratal mukminin rahimakumullah. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang takwa adalah orang yang senantiasa mewarnai perahunya dengan kedekatan dirinya kepada Allah. Yang kedua, warnai perahumu itu setelah baru dengan apa? Dengan konsep sabar, dengan warna sabar. Ketika engkau diangkat pangkat jabatan, kedudukan dan profesimu diangkat, diberikan kemudahan oleh Allah, maka ingat ini adalah ujian dari aku, kata Allah. Dan sebentar saat kau munajat kepada aku, ada rongga di mana waktu untuk beribadah kepada aku, di sana kau munajat kepada aku. Ibadahmu adalah harus kau lakukan dengan penuh kesabaran di balik orang-orang yang sibuk dengan keduniaan. Sabar ketika kita dikasih ujian dan cobaan oleh Allah. Warnai dengan warna yang kedua setelah takwa kepada Allah dengan sabar. Warnai perahu yang sudah baru dengan syukur kepada Allah. Orang yang pandai bertasyakur kepada Allah adalah bukan orang yang pandai menggunakan nikmatnya sampai ia berhasil dalam perjalanan dan cita-cita kehidupannya. Orang yang pandai bertasyakur kepada Allah, sekecil apapun amanah nikmat yang Allah titipkan kepada kita, apapun pekerjaan yang kita kerjakan, maka di sana ada tanggung jawab kita di hadapan Allah. Ada salah satu ayat yang sering kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, aku tutup mereka yang berbicara tangan mereka, yang akan menjadi saksi adalah kaki mereka. Ini memberikan satu resonansi kepada kita bahwa segala amal perbuatan kita, nikmat yang kita gunakan, orang yang pandai bertasyakur kepada Allah dia akan takut. Yang dicari adalah saudara bukan pahala dan surga. Yang dicari adalah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, Allah ridha ketika kita melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan. Dia tidak mengejar pahala tapi ridha dan tahu malu. Saudara, malu Allah telah berikan anugerah kepada kita. Kalau sudah perahu kita indah, berbagai macam warna sudah kita buat dengan berbagai macam keindahan warna itu, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa husisaka min fa'in safarul ba'id, perjalananmu wahai abidar amat sangat jauh kalau sampai ke tingkat pantai yang kau tuju, tanpa mungkin kau tidak bisa membawa sesuatu bekal. Makanya kata baginda Rasul perlu bawa bekal. Apa bekalnya? Yang pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Sadar kenapa doa kita kok jarang diterima oleh Allah, jarang dikabul oleh Allah? Matat 10 hukum hati kita mati. Kenapa? Kata Ibrahim bin Adham, araftunullah wa lam tu'tuhu haqqa. Kita kenal Allah tapi kewajiban kita kepada Allah seringkali kita tinggalkan. Datang di mana Allah ingin menunggu kecintaan Allah dan rindunya Allah kepada kita, kita tinggalkan. Sholat hari ini saudara-saudara
sholat Jumat, kita kejar dunia kita, saudara. Kita tidak pernah berpikir ajal akan sampai tengah-tengah kita. Saudara, kematian tidak harus mengukur dan syarat di mana kita harus tua renta usia kita sampai puluh bahkan ratus tahun. Tidak ada syarat kematian harus berpayah-payah dengan sakitnya di rumah sakit. Dan jangan bangga orang yang masih muda tidak akan cepat kembali kepada Allah. Jangan pula bertepuk dada orang yang sehat tidak akan pernah meninggal dunia. Wa ijaja ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau kematian sudah datang, maka tidak berkalam dan tidak bersalam kepada kita. Masyaallah hadirin sumratal mukminin rahimakumullah. Ibadah saudara akan ditanyakan bagaimana Tuhan pusakum doanikum, bagaimana kita menyelamatkan diri kita, istri dan anak-anak kita. Allah akan tanya penglihatan kita, Allah akan tanya pendengaran kita, Allah akan tanya hati dan kepala pikiran kita. Apa yang sudah kita lakukan terhadap istri dan anak-anak kita dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua bekalnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bekal yang kedua, Allah jadikan kita khalifah di atas muka bumi ini. Para mufassir menafsirkan mana khalifah di sini adalah mereka yang bukan hanya sekedar pandai membaca Al-Quran, tapi bagaimana ia mengaplikasikan, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara, bekalnya apa? Kuntum khara ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayo ingatkan diri kita dalam melakukan ibadah, amar ma'ruf untuk diri kita kepada Allah, amar ma'ruf sesama, amar ma'ruf terhadap Al-Quran, meletakkan sumber hukum di dalam hidup kehidupan ini sebagai bagian perjalanan dan metode kehidupan kita ke depan. Konsep yang Allah telah berikan kepada kita, Al-Quran di atas segalanya, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa munazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa war rahmah. Al-Quran diturunkan. Sudah berapa banyak Al-Quran kita tanamkan dalam hati dan kita amalkan untuk diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Dan yang terakhir kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qafil hamda fa idal qawbatul qaud. Jangan kau isi perahumu itu sudah kau bekal dengan bekal yang bagus, yang banyak, yang akan memberikan kesenangan dalam perjalanan. Perahumu sudah indah, tapi ingat kata baginda Rasul, jangan kau isi perahumu dengan beban yang berat sehingga akan menenggelamkan perahu pada dasar samudera. Allahu Akbar, subhanallah. Lalu yang begitu indah disampaikan baginda Rasul. Ternyata pantai yang kita tuju adalah kematian, saudara. Kita tidak pernah tahu hari ini kita keluar lewat mana, kita akan bertemu dengan siapa, kita akan berbicara apa, kita akan makan dengan makanan apa, berapa jumlah yang kita makan di warung. Wallahu a'lam bishawab. Itulah waktu itulah adalah umur. Aina matakun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan datang menghadap dan menjemput kita. Oleh karenanya saudara, ayo kita kembali kepada nasihat-nasihat yang diingatkan kepada. Intinya adalah kembali tegakkan, amalkan sholat dalam kehidupan, amalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran fa'allamahu. Insyaallah mudah-mudahan masih dalam suasana Rajab kita bisa berbenah diri, memperbanyak istighfar kita kepada Allah, saling dekatkan diri kita, perbanyak amalia ibadah kita. Bangun malam, begitu banyak kotornya badan kita selama 9 bulan kita berpetualang dalam kehidupan kecintaan kita kepada dunia. Saatnya Ramadan yang tinggal beberapa bulan, kita harus datang dengan badan lahir dan batin yang suci karena perbuatan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifan bi'atallahi allati fatara 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat.